Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 9, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, seperti yang ibu sudah jelaskan atau sudah ibu paparkan di PowerPoint sebelumnya, bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 2. Nah, bab 2 ini mengenai teks pidato persuasif. Nah, tapi sebelum itu kalian harus bisa mengidentifikasi dulu nih teks pidato persuasif. Identifikasi itu adalah pengenalan. Jadi kalian harus kenal dulu apa itu teks pidato persuasif. Pembelajaran kali ini yaitu harus mampu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Jadi tujuan pembelajaran kali ini kalian harus mengenal tentang gagasan, pikiran, pandangan dalam teks pidato persuasif. Baik, tonton dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doha. Saya dari SMP Negeri 1 Kota. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang bahasa Indonesia pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia tersebar luas hingga ke berbagai daerah. Selain itu, Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah. Apakah Anda tahu berapa jumlah bahasa daerah di Indonesia? Sekitar 665 bahasa daerah ada di Indonesia. Apakah bahasa daerah itu dapat dimengerti oleh masyarakat daerah lain? Ini merupakan satu pertanyaan. Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi, keberagaman bahasa daerah di Indonesia bukanlah satu permasalahan. Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, bahasa penghubung, bahasa untuk berkomunikasi dengan daerah lain. Contohnya, orang Baka bertemu dengan orang Dayak. Apakah bahasanya dapat dimengerti sesama-sesamanya? Tentu saja tidak. Indonesia menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Jadi, orang Baka dengan orang Dayak akan berkomunikasi dengan bahasa daerah. Kita harus bersyukur dengan adanya bahasa Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan bahasa yang paling mudah untuk dimengerti. Jadi, apakah kita patut bersyukur dengan keadaan nikmat yang diberikan Tuhan yang pada kita? Kita harus bersyukur. Mari semua kita tingkatkan bahasa Indonesia. Kita tingkatkan bahasa Indonesia. Kita tingkatkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pemersatu bangsa. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Duha. Oke, nah dari pidato yang sudah Duha sampaikan, sebenarnya pidato ini sama dengan yang kalian sudah praktikkan sehari-hari. Bisa itu masuk ke kultum atau pidato yang lainnya. Mungkin di SD kalian pernah mengikuti juara atau lomba pidato. Atau misalnya kelas 7 atau kelas 8 kalian pernah mengikuti lomba pidato. Sebenarnya sama dengan pidato itu, hanya bedanya di sini ada kata persuasif. Jadi pidato ini dikhususkan untuk mengajak atau membujuk gitu ya. Nah,
Ibu jelaskan lebih jelas lagi untuk pidato ini ya. Nah, pidato persuasif ini ada dua kata, ada pidato dan persuasif. Kita mengenal satu-satu dulu ya. Pidato atau bisa dikatakan orasi. Pada hakikatnya merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan banyak orang atau di depan umum. Hal yang disampaikan oleh orator. Nah, yang disampaikannya itu adalah orasi. Kalau orang yang menyampaikannya disebut orator. Bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Nah, jadi untuk pidato ini itu bisa berupa pendapat kalian atau gagasan kalian yang sudah didukung dengan data-data yang akurat atau informasi-informasi yang tidak hoax atau pesan-pesan tertentu. Itu adalah pidato. Sedangkan sendiri, apa sih itu persuasif? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasif bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Jadi membujuknya secara halus. Jadi tadi kalau kalian menyimak pidatonya dari Duha, di akhirnya selalu ada kata mari. Nah, mengajak, membujuk. Nah, itu salah satu ciri khas dari pidato persuasif. Jadi pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya nih kalian pernah lihat kan ada mahasiswa-mahasiswa yang memang berorasi atau berunjuk rasa di jalanan. Nah, mereka itu mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan gagasannya. Dan gagasannya itu tidak semata-mata hasil imajinasi mereka, melainkan mereka mengumpulkan bukti dulu sebelum unjuk rasa atau sebelum demo itu. Mereka mengumpulkan bukti dulu, kemudian mengumpulkan data-data terlebih dahulu, data-data akurat, data-data aktual, data-data terkini dulu, barulah bisa demo dengan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, kalau kalian nih kalau suka nonton berita, suka ada hari buruh dan hari buruh itu biasanya banyak sekali para pendemo turun ke jalanan atau para buruh untuk turun ke jalanan untuk berdemo. Nah, mereka mengeluarkan gagasan, pendapat, tapi mereka juga mengeluarkannya tidak semata-mata atas hari buruh nasional, bukan, tapi pendapat gagasan yang mereka punya itu pastinya didukung dengan data-data atau alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Misalnya buruh-buruh yang dianggap tidak ketika kerja dengan simbiosis mutualismenya tidak sejalan atau tumpang. Misalnya kita kerja dari pagi sampai malam, tetapi pembayarannya cuman sedikit misalnya, itu simbiosis mutualismenya tidak sinkron, tidak seimbang. Maka dari itu ada pendemo-pendemo atau buruh-buruh yang turun ke jalan untuk berdemo. Nah, alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan itulah yang mengeluarkan pendapat atau gagasan mereka untuk berpidato atau berorasi. Gitu. Menyimak video literasinya Ibu yang Ibu kirimkan ke setiap grup PJJ. Di sana Ibu mengakhiri pidato Ibu atau pengumuman Ibu diakhiri dengan ayo kita berliterasi bersama-sama. Nah, kata ayo di situ juga masuknya kata kunci persuasif. Ibu di situ sedang mengajak kalian untuk berliterasi. Nah, berbicara berliterasi nyambung nih dengan yang ini. Oke, buka dan baca buku paket Marbinya halaman 41 sampai 42 dan istilah nomor 3A, B dan C-nya.
Jadi kalian hanya mengisi 3A, B, dan C-nya saja. Jadi setelah kalian baca nih ya, pidato persuasif 41 sampai 42, kalian langsung ke nomor 3. Di nomor 3 di situ ada anak-anak soalnya. Ada 3A, 3B, 3C, kalian isi. Nah, tentunya kalian isi, setelah isi kalian masukkan ke Google Form. Nanti ibu akan merekap lagi seperti yang kemarin dan dikumpulkan itu hari ini sampai jam 6 sore. Baiklah, cukup sekian dari ibu. Itu untuk pengenalan pidato persuasif. Ibu sudah menjelaskan pidatonya apa, persuasifnya apa, kemudian pidato persuasifnya seperti apa. Nah, kata-kata kuncinya juga ibu sudah jelaskan. Nah, sekarang tinggal kalian menganalisis atau mengidentifikasi pidato persuasif yang ada di halaman 41 sampai 42. Itu saja mungkin dari ibu, tidak banyak-banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.